Bursa Saham Dunia menanti rapat Federal Open Market Committee atau FOMC oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang dijadwalkan akan dimulai pekan depan. Sementara kebijakan Bank Sentral Tiongkok dan Bank Eropa juga menjadi perhatian para pelaku pasar. Bagaimana pergerakan Bursa Saham Dunia hari ini termasuk indeks harga saham gabungan? Kita akan bergabung dengan rekan kami ada Aisyah Miadinar di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Aisyah, apakah indeks hari ini dibuka di zona hijau? Ya, Zilvia, pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di positif di level 4.683,11 dengan penguatan sekitar lebih dari 0,7%. Dan sampai saat ini pun IHSG masih terus berfluktuasi dan masih terus bergerak dengan tren positif dengan penguatan lebih dari 0,7 hingga 0,8% dengan posisi tertinggi di level 4.696,16 pada pagi hari ini. Equity Market Strategist OCBC Sekuritas Budi Wibowo Nainggolan menyatakan bahwa faktor terbesar yang bisa menggerakkan IHSG pada pagi hari ini adalah penguatan dari Bursa Asia dan juga Bursa Amerika Serikat yang mayoritas dibuka dan juga ditutup menguat. Bursa Asia misalnya pada pagi hari ini mayoritas dibuka menguat. Nikkei dibuka menguat 1,36% di level 19.077,67. Hang Seng juga dibuka menguat di level 23.295,21 atau menguat 0,62%. Sementara komposit Shanghai juga dibuka menguat 0,66% di level 3.434,85. Bursa Amerika Serikat juga ditutup kompak menguat. S&P 500 misalnya ditutup menguat sebesar 1,1% di level 2075,15. Dow Jones juga ditutup menguat 0,9% di level 17.646,7 dan Nasdaq juga ditutup menguat 2,27% di level 5.031,86. Meskipun demikian, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tipis dibandingkan akhir pekan lalu dan saat ini berada atau dibuka di level 13.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, dengan kondisi seperti ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo meyakini di akhir bulan Oktober ini IHSG akan terus bergerak dengan tren penguatan. Meskipun demikian, Tito Sulistyo menyatakan bahwa FOMC meeting tidak akan berpengaruh terlalu banyak terhadap pergerakan bursa saham di Indonesia karena pada saat ini investor di Indonesia masih menantikan data-data perekonomian di Indonesia yang akan dirilis dalam waktu dekat. Dan berikut adalah pernyataan Tito Sulistyo mengenai data-data ekonomi tersebut. Gini, apa yang paling mempengaruhi? Saya pernah bilang, insya Allah Oktober akan creeping up. Saya pernah bilang, kalau 4 hal. Spending pemerintah ternyata terbukti. Beberapa stimulus pemerintah ternyata terbukti. Bahkan stimulus terakhir mengenai pajak bagus sekali itu. Ya, itu sangat merangsang pertumbuhan. Insya Allah rate akan banyak tuh. Saya sangat mengimbau saat ini mereka yang mempunyai properti yang sudah jalan mulai pikirkan untuk mengeluarkan rate. Di-rate namanya di Indonesia. Karena peraturannya sudah ada, tinggal perpajakannya nih udah. Lalu selanjutnya adalah hasil daripada semester 3. Hasil semester 3 itu insya Allah beberapa perusahaan tetap secara konsisten bagus. Oke. Yang terakhir adalah jika dimungkinkan adalah kalau BI sudah mengatakan hari ini Pak Agus bilang inflation sekitar maksimum 4. Waduh, kalau perbedaan antara BI rate dengan inflation tidak lebih dari 2, bagus banget. Jadi kita sangat mengharapkan jika mungkin, ini kita nggak bisa apa-apa karena BI kan sangat independen, jika mungkin jika BI rate-nya diturunkan sehingga jaraknya dengan inflation tidak lebih dari 2%, itu akan bagus sekali. Jika itu dilakukan, saya tidak melihat dampak yang signifikan selain psychological dari apa yang Mbak katakan tadi. Entah itu di Cina, entah itu di Fed, menurut saya sangatnya nggak signifikan lagi. Kita kuat, gitu. Dan sampai saat ini pun IHSG masih terus bergerak dengan penguatan mencapai 0,9% dan diperkirakan bisa menembus level 4.700. Demikian dari Bursa Efek Indonesia, Zilvia kembali kepada Anda di studio Manulife. Baik, terima kasih Aisyah Miadinar atas laporannya. Pemirsa kami